Halo pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina. Dan tadi seperti yang sudah terlihat di layar kaca Anda, sudah ada dokter yang cantik dan ganteng yang menunggu di sana. Ada dokter Vito juga. Ah, pastilah kalau cantik kan udah dokter Helda. Itu terima kasih pujiannya Intan ya. Satu lagi pasti saya dong, ya kan? Ya, baiklah. Ini kita semua tentu sekarang merasa mungkin kadang-kadang di antara kita ada yang belum lupa ya, mungkin membahas penyakit-penyakit yang lain. Kemarin kita udah banyak bahas penyakit, tapi kita akan bahas sekarang penyakit yang penting karena Anda menyaksikan kita di layar kaca, makanya kita bahas tentang mata. Betul banget. Karena ini masih banyak banget yang belum mengerti tentang katarak ya, Dokter Vito. Terus ada juga yang belum tahu katarak ini sebenarnya apa, penyebabnya apa. Nah, tapi dokter, ini sekarang kita menuju fakta dan mitos yang pertama dulu, Dokter Helda. Ini ada fakta dan mitos yang beredar bahwa katanya ini katarak adalah proses penuaan. Ini fakta atau mitos? Fakta, betul. Fakta. Jadi memang kalau untuk katarak secara fisiologis itu kan dia karena kekeruhan di lensa mata. Nah, lensa mata kita ini pada saat usia muda itu masih bening. Jadi penglihatan masih terang banget. Seiring dengan usia bertambah, dia akan ada mengalami proses degeneratif, penuaan, jadi lensa ini akan berubah warnanya. Pelan-pelan si Intan itu, seperti itu. Cuma sebenarnya nggak cuma pada usia lanjut. Jadi katarak ini bisa kita temukan juga pada bahkan usia anak-anak atau bayi baru lahir, seperti itu. Nah, ini sebelumnya mungkin kita bahas mengenai anak-anak tadi ya. Kalau diantara orang mungkin masyarakat belum semua tahu nih mengenai tadi katarak karena dipikirnya oh ini karena rabun jauh kayaknya nih misalnya gitu ya. Oh kan biasa ya kan orang kalau usia lebih lanjut baca tambah lama tambah jauh. Nah kadang-kadang mereka kecampur tuh apakah karena ini memang matanya tua atau memang karena katarak ini. Nah apa sih sebenarnya bedanya gitu? Oke, jadi kalau untuk basic mungkin ya, sehari-hari itu mungkin kita perlu curiga, kita perlu waspada kalau dia sudah usia 40 plus. Terus kemudian dia kacamatanya ini selalu sering gonta-ganti dan nggak pernah dapat ukuran yang enak. Terus setelah itu pada saat dia mungkin terkena paparan sinar matahari, pada saat dia mengendarai kendaraan di malam hari itu jauh lebih silau, jauh lebih nyaman, penglihatannya agak sedikit ganda, ada sedikit kayak asap-asap, itu mungkin perlu untuk pemeriksaan lebih detail lagi ke dokter mata. Nah jadi berarti beda ya kalau orang cuma merasa mata ngelihat tambah lama tambah kabur karena nggak bisa baca gitu ya, atau karena ya tadi ada rasa silau ya, ada kelihatan mungkin ada kayak asap-asap gitu. Nah itu mungkin adalah katarak. Tapi karena itu mungkin masyarakat perlu tahu juga seperti apa sebenarnya struktur mata kita. Yang katarak itu seperti apa? Silakan Dr. Helda. Oke, ini kebetulan ada gambar mata di sini ya. Jadi di bagian mata kita, bagian depan tuh dia ada kornea. Kornea tuh bagian bening, jadi kayak kubah mata kita. Belakang sedikit dia ada yang namanya iris tuh selaput pelangi. Kalau orang-orang kita biasanya warnanya kecoklatan. Nah, di bagian tengah itu ada pupil, bukaan mata. Lensa itu letaknya di mana? Di bagian belakang dari si pupilnya itu. Jadi dia ada di bagian tengah dari struktur bola mata kita. Itu dia membatasi antara struktur bagian depan mata dan struktur bagian belakang dari mata kita. Gitu sih. Oh, oke. Itu dia Dok ya, ini tadi bentuk mata dan itu Jadi dia bener, posisinya. Intan ya, ada pelangi di matamu emang ada. Ya, selaput Iya, pelangi. bener ada ya, pelangi, namanya ya, iris tadi kan. Iris, betul. Iya dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya nih Dok. Ini katanya hampir semua lansia berisiko mengalami katarak. Ini fakta atau mitos? Nah, bisa dibilang fakta ya itu ya. Fakta, Tapi gini, intinya gini, katarak itu kan suatu suatu istilah dalam dunia kedokteran bahwa dia ada kekeruhan di lensa mata. Nah, kekeruhan ini akan ada pada saat usia kita bertambah seiring waktu pelan-pelan Intan gitu. Cuman katarak ini tidak semuanya harus ditangani dengan operasi. Nanti kita bahas mungkin lebih detailnya lagi. Jadi kalau untuk katarak, karena dia kekeruhan di lensa mata yang memang berangsur-angsur, dia akan perlahan mengeruhnya, nggak langsung sekaligus langsung jadi putih kayak gitu. Itu biasanya memang kebanyakan dia akan terjadi pada saat usia lansia. Jadi fakta. Ini fakta ya, usia lansia. Tapi jangan takut, tadi bilang katarak, aduh saya serem katarak gitu. Jadi takut bertambah usia. Jangan, nggak selamanya katarak itu menakutkan, insya Allah aman. Iya dokter. Nah tapi ini kan tadi kan penyebabnya katanya dokter kan orang-orang yang berusia lanjut. Nah sebelumnya ini usia berapa sih dokter yang benar-benar yang kayak ini udah harus hati-hati nih takut kena katarak gitu? Kalau dibilang lansia usia berapa ya Dokter Vito? 40 plus ya? 40. Oh, jadi kalau udah 40 udah harus warning ya? Bahaya dong. Ya, kan? Life begin 40 kan, mulai ada kataraknya maksudnya. Mulai ada kataraknya. Ya cuman kan tadi dibilang ya di depan Intan ya, kalau katarak ini
basically nggak cuman pada usia lanjut. Pada beberapa orang mungkin bisa aja muncul pada saat dia begitu lahir, yang dibilang katarak kongenital itu juga ada, katarak developmental juga ada. Jadi pada saat usia-usia dia dewasa muda juga ada, atau bahkan mungkin pralansia antara sekitar usia 36 ke atas sudah bisa terjadi. Oh, hampir kayak Intan ya. Jauh dong. Ya. Nah, jadi ini mungkin ya, ini fakta mitos berikutnya ini penting ya. Ini katanya kalau kena sinar matahari secara langsung ini bisa mempercepat timbulnya katarak. Ini fakta atau mitos? Faktor risiko, iya, fakta, betul. Jadi paparan sinar matahari ini dia akan, jadi ada beberapa si UV ya, UV kita ini yang dia, apalagi ozon kita mungkin saat ini sudah banyak yang mengalami kebocoran. Di situ dia sinar UV-nya dia akan banyak masuk dan dia merusak si struktur protein lensanya. Tadinya dia bening sekali, kemudian dengan adanya paparan sinar UV yang terus-terusan, dia akan merusak membran protein, akhirnya membuat degradasi dari protein lensa, dan lensa menjadi lebih keruh, itu namanya katarak. Jadi betul, fakta. Bisa, fakta Betul, ya. Kalau gitu orang kalau pakai kacamata hitam gitu, membantu nggak mengurangi proses katarak itu? Ya kita berusaha ya, itu hal yang menentukan, tapi tetap gitu. intinya membantu. Karena kan ya? gimana caranya supaya kita membantu memfilter itu sinar matahari masuk langsung ke mata kita. Walaupun sebenarnya mata kita ini cukup pintar ya, dia ada untuk bikin supaya dia menghilangkan itu, cuman ya intinya tetap kita jaga dengan kacamata kita. Gitu. Oke, jadi memang benar-benar harus dijaga ya dokter ya dari paparan sinar matahari secara langsung juga gitu ya. Ini berarti kan berhubungan dengan gaya hidup ya dokter ya. Ini juga ada fakta dan mitos berikutnya. Ini katanya gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok ini dapat menyebabkan katarak. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta juga. Oke. Jadi Gimana kalau merokok, hubungannya dokter? jadi merokok sebenarnya banyak ya hubungannya. Ke dokter Vito juga benar ya, ke jantung ya, pasti berhubungan erat sekali. Dia untuk yang asap rokoknya itu sendiri, itu juga dia dapat mengganggu dari metabolisme lensanya, dan dia perlahan lensa ini akan mengalami pengeruhan, seperti yang namanya katarak. Atau mungkin juga dia kalau kita merokok itu pembuluh darahnya jadi lebih kaku, sklerotik. Betul dokter Vito? Ya, itu nantinya dia juga akhirnya suplai makanan yang membawa ke lensanya juga dia akan berkurang. Akhirnya lensa ini jadi tidak sehat dan dia mengalami proses degeneratif dari protein lensanya, muncullah katarak seperti itu. Jadi fakta. Oh, jadi intinya memang adalah gaya hidup tuh sangat-sangat berpengaruh ya dokter intinya ya. kalau bisa jangan merokok ya. Jangan merokok. Jadi kena mata juga. Iya, kena mata juga tuh asap kan. Orang ngerokok mengembusin kan depan muka kita lagi. Wah, kan jadi gitu. Berarti si perokok pasif juga berbahaya ya. Berhubungan dengan adanya radikal bebas juga sebenarnya intinya itu. Karena kan dia melepaskan radikal bebas yang mana lensa ini tidak bisa mensupport lagi untuk mengolah si radikal bebasnya, ini muncullah katarak gitu. Oke, ini ternyata cukup berbahaya ya. Tapi dokter, nanti kita akan membahas lagi ya bagaimana sebenarnya penyebab-penyebab katarak lainnya, bagaimana kita bisa mencegah atau menunda katarak itu terjadi di diri kita. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.